itu adalah mulia dan luhur. Dan karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang kita bicara tentang dokumen lain dari Paus yang sama, Sollicitudo Rei Socialis, mengenai keprihatinan sosial. Nah, ensiklik ini sebenarnya bagian atau muncul setelah dokumen Laborem Exercens tahun 1981. Nah, SRS ini diterbitkan untuk memperingati 20 tahun Populorum Progressio. Dari siapa? John Paul II. 23. Itu keadaan Paus Paulus ke-6. Populorum Progressio itu dari Paus Paulus yang ke-6. Dokumen ini terutama berbicara tentang perkembangan manusia yang sejati. Nah, di dalam dokumen ini dibicarakan bahwa seluruh harta kekayaan atau kekayaan yang ada di dunia ini ditujukan bukan hanya untuk melayani beberapa orang, tetapi melayani seluruh umat manusia. Artinya dunia alam semesta ini ada dan keberadaannya itu tidak hanya untuk melayani kepentingan segelintir orang, tetapi untuk melayani kepentingan semua umat manusia, sehingga perkembangan sejati umat manusia itu tercapai. Itulah yang dibicarakan dalam Populorum Progressio. Di antaranya dia bicara tentang apa? Bicara tentang hak akan upah yang adil, hak akan keamanan, akan pekerjaan, hak akan kondisi kerja yang cukup baik dan wajar, hak akan bergabung dengan serikat pekerja dan melakukan unjuk rasa sebagai jalan terakhir, dan tujuan universal dari kekayaan dan harta benda. Itulah yang dibicarakan oleh Paus Paulus ke-6 di dalam ensiklik Social Populorum Progressio. Nah, itu kemudian diangkat kembali oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik apa tadi, Bu? Ensiklik apa? Dalam ensiklik apa? Sollicitudo Rei Socialis. Jadi apa yang sebelumnya dibicarakan oleh Paus Paulus ke-6 kemudian diangkat kembali, tema yang sama itu diangkat kembali oleh Paus Yohanes Paulus II di dalam ensiklik Sollicitudo Rei Socialis. Nah, ini ensiklik ini muncul untuk memperingati 20 tahun ensiklik dari Paus Paulus ke-6 Populorum Progressio. Nah, fokus dari SRS ini adalah pada persoalan perkembangan. Sebagaimana PP Populorum Progressio berbicara tentang perkembangan, jadi Populorum itu orang atau manusia, sedangkan Progressio itu perkembangan. Jadi sebagaimana Populorum Progressio itu berbicara tentang perkembangan manusia, maka demikian juga fokus dari SRS itu adalah tentang perkembangan manusia. Nah, disadari bahwa setelah 20 tahun PP itu, persoalan kemiskinan, persoalan ketidakadilan tidak teratasi, bahkan semakin parah. Refleksi tentang realitas dunia global dari slide itu, karena itu dokumen ini juga hendak merefleksikan sebuah realitas dunia global yang terbatas atas dua poros pada saat itu, yakni utara, itu negara-negara apa? Negara-negara kaya, dan poros selatan itu negara-negara miskin. Dan memang ada polarisasi antara poros utara dan poros selatan. Poros utara itu adalah negara-negara kaya yang dipimpin oleh Amerika, dan poros lain negara selatan, poros selatan itu negara-negara miskin. Dan terjadilah polarisasi antara negara kaya dan negara miskin. Itulah persoalan yang mau dibicarakan oleh dokumen ini. Lalu kemudian dengan dokumen ini Paus Yohanes Paulus II hendak melawan logika blok. Logika blok ini yang kemudian memunculkan konflik antara negara adidaya serta akal struktur
struktural. Nanti akan kita lihat dosa struktural itu apa. Dalam dokumen ini dia tidak pertama-tama bicara tentang dosa pribadi, tetapi bicara tentang dosa struktural atau struktural dosa. Nanti akan kita lihat apa itu sebenarnya. Serta akan struktural sebagai penyebab terjadinya polarisasi tersebut yang menghalangi terwujudnya keadilan. Karena keadilan inilah yang menjadi faktor munculnya perkembangan yang sejati. Tanpa keadilan, jangan pernah berbicara tentang perkembangan manusia yang sesungguhnya. Nah, karena itu perlu ada budaya baru, dan budaya baru itulah yang disebut sebagai partisipasi dan institusi demokrasi yang harus beriringan dengan kebajikan moral dan apa? Solidaritas. Kalau bukan komunisme, kalau bukan liberalisme, maka apa yang dipilih oleh gereja Katolik? Solidaritas. Bukan komunis, bukan liberal, maka yang dipilih oleh gereja Katolik supaya terwujud keadilan, supaya terwujudnya kesejahteraan bersama, supaya terwujudnya perdamaian, maka yang dipilih oleh gereja adalah mesti ada solidaritas. Tanpa solidaritas tidak akan ada keadilan, tidak akan ada perdamaian, tidak akan ada bon komune. Itu yang mau dikatakan oleh gereja. Ini tadi Populorum Progressio sudah kita lihat. Akan ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai proses penulisan dari Sollicitudo Rei Socialis. Yang kedua konteks munculnya dokumen ini. Kira-kira ada latar belakang apa yang kemudian mendorong Paus untuk menulis dokumen ini. Selain tadi untuk memperingati 20 tahun Populorum Progressio. Lalu yang ketiga kita akan melihat garis besar dari isi dari dokumen ini. Sekarang mari kita lihat yang pertama proses penulisan. Nah, Sollicitudo Rei Socialis ini bukan muncul begitu saja, tapi muncul melalui sebuah refleksi yang matang dan diskusi serta konsultasi dari internal Kuria Roma. Di abad tahun 87 Yohanes Paulus II berhasrat menulis ensiklik untuk memperingati Populorum Progressio. Namun hasrat itu belum terwujud sampai saat sebelum berkunjung ke Polandia Juni 87, di mana gagasan menulis ensiklik makin mengerucut. Jadi ketika tahun 87 dia berkunjung ke Polandia, maka gagasan untuk menulis satu ensiklik baru yang berbicara tentang dunia, mengkritisi persoalan-persoalan dunia, tetapi sekaligus menawarkan sesuatu yang baru yang bisa menjadi solusi untuk perkembangan dunia ini, maka Paus Yohanes Paulus II punya semakin mengerucut ketika dia berkunjung ke Polandia. Nah, pada awal musim panas 87, Yohanes Paulus II menulis skema sekaligus draft awal berisi ide-ide dasar. Jadi setelah dia pulang dari Polandia, lalu kemudian berbekal berbagai macam situasi dan persoalan yang terjadi di Polandia, maka ketika dia kembali ke Roma, di sana dia menulis draft awal untuk ensiklik ini. Sejumlah pejabat senior di Kuria memberikan banyak catatan dan komentar. Kemudian naskah diserahkan kepada Komisi Keadilan dan Perdamaian, Komisi GPAC Kepausan, untuk dikerjakan menjadi draft pertama. Lalu Sekretariat Negara, beberapa kardinal itu draft diedarkan lagi kepada sejumlah pejabat Kuria. Lalu kemudian di sana diharapkan bahwa pejabat-pejabat Kuria itu memberikan komentar dan catatan, dan itu dilakukan selama beberapa kali. Jadi ada proses di situ, proses penulisan. Lalu kembali ke Komisi GPAC, Keadilan dan Perdamaian, berperan penting dalam proses perumusan ensiklik ini dengan menambah masukan-masukan para uskup dari berkaitan
dengan perkembangan yang nyata sejak popular progresif. Lalu Paulus sendiri berdiskusi dengan Michael Camdesus, nah ini direktur IMF saat itu, juga bicara dengan sinode para uskup tahun 87 yang juga berbicara tentang keadilan dan perdamaian. Nah, awal November 87 isi enkliklik sudah lengkap dan tinggal diselesaikan. Komisi GPAC menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan draft akhir itu kepada Sekretariat Negara. Penyelesaian berlangsung selama akhir tahun dan di awal tahun 1988. Nah, ini dikatakan, kendati tercantum tanggal penulisan 30 Desember tahun 87, tetapi publikasi ensiklik ini belum terwujud, baru terwujud pada tahun 1988 pertengahan Februari. Itu kira-kira proses penulisannya. Jadi ada situasi dan kondisi ketika Paulus berkunjung ke Polandia, lalu kemudian dia pulang ke Eropa, dia menulis draft awal dengan sejumlah ide dasar, lalu kemudian diserahkan kepada Kuria Roma untuk didiskusikan, diberi catatan, diberi komentar, lalu kemudian diserahkan kepada Komisi GPAC, Komisi Keadilan dan Perdamaian untuk didiskusikan, untuk disempurnakan, lalu kemudian tanggal berapa tadi? 30 Desember 87 itu resmi dipublikasikan, tetapi sebelumnya baru mulai pertengahan Februari 1988. Sekarang poin yang kedua, kita bicara tentang konteks sosial. Ada beberapa konteks penting. Yang pertama ada konteks sosial, yang kedua ada konteks gereja. Latar belakang di balik atau peristiwa-peristiwa yang muncul di balik dokumen ini. Yang pertama bicara tentang konteks sosial, bahwa tahun 80-an, kalau kita masih ingat ya, tahun 80-an itu ditandai dengan realitas rusaknya kesatuan antara umat manusia dan munculnya dua blok, yakni blok barat dan blok timur, Uni Soviet dan sekutunya di timur, dan di barat Amerika dan sekutunya. Dan dua blok ini juga ada blok militer, yaitu NATO dan Warsaw. Dan inilah yang suasana yang meliputi dunia pada saat itu, yang kemudian memunculkan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Nah, Paulus itu prihatin akan terjadinya perpecahan dalam keluarga umat manusia. Perpecahan itu terjadi antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin, juga antara orang-orang kaya dan masyarakat miskin dalam satu negara. Jadi perpecahan yang dilihat, yang menjadi keprihatinan dari Paulus Yohanes Paulus II itu tidak hanya antara negara kaya dan negara miskin, tetapi juga antara masa rakyat yang kaya dan masa rakyat yang miskin dalam suatu negara. Itu yang dilihat oleh Paulus Yohanes Paulus kedua karena apa? Karena dia melihat bahwa fakta jurang antara kaya dan miskin itu semakin lebar. Nah, realitas jurang kaya dan miskin itu diberi nama blok utara dan blok selatan. Negara dunia